Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam tilka ayatul kitabil hakim huda wa rahmah lil muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yutuz zakata wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Ya, ikhwah fillah rahimahullah, alhamdulillah kita bisa bermuwajahah. Insyaallah Ramadan sudah memasuki fase kedua, yang mana bahwa insyaallah dalam memperjalankannya kita mengupayakan yang terbaik agar ampunan itu sampai di mana modalnya sudah kita miliki, yaitu rahmat Allah di fase pertama. Ikhwah fillah, dalam kesempatan ini berkenaan dengan saum kita, bahwa ada kewajiban setelah saum itu untuk menyempurnakannya adalah zakat. Berkenaan dengan Ramadan identik dengan zakat fitrah. Ada hal yang istimewa berkenaan dengan zakat fitrah, bahwa di dalam Al-Quran Allah berbicara tentang zakat itu 30 kali, dan 27 diantaranya disandingkan atau disejajarkan dengan sholat. Sudah mafhum bagi kita sering mendengar aqimis sholat wa atuz zakat. Seperti halnya yang saya bacakan di awal tadi di surat Luqman ayat 1-5. Allah menyatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sangat jelas, gitu ya, yang dengan itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang menginginkannya. Siapa itu? Dia yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan percaya atau yakin kepada hari akhir. Itulah orang-orang yang akan memperoleh petunjuk dari Rabb-nya, dan dia akan memperoleh kesuksesan. Ya, ikhwan fillah, hal yang istimewa, bahkan sangat istimewa, bahwa 27 kali Allah menyandingkan kata zakat atau yang senada yang dimaksud dengan itu dengan sholat. Artinya ada hikmah yang luar biasa besar, bahwa zakat itu adalah sesuatu yang istimewa. Istimewa di sini karena bahkan itu disandingkan dengan sholat. Artinya nilainya itu relatif, gitu ya. Artinya sejajar, setingkat dengan sholat. Yang ini membuat ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, ketika ada orang-orang yang tidak menunaikan zakat, maka itu dianggap riba, ya, karena tadi berkenaan dengan bahwa zakat ini disandingkan dengan sholat. Tidak menunaikan zakat itu seperti halnya orang yang tidak menegakkan sholat. Nah, kaitannya apa? Bahwa kita tidak akan membahas hal yang ini, tetapi kita akan berbicara betapa bahwa yang namanya zakat itu adalah yang menyempurnakan saum kita. Zakat adalah sesuatu yang dengan itu maka secara zahir hartanya dibersihkan, dan secara batin jiwanya dikuatkan oleh Allah, ya, seperti halnya di dalam surah At-Taubah ayat 103 ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalim.
artinya bahwa Allah mengatakan atau memerintahkan kepada Rasul untuk mengambil zakat kepada kaum muslimin sebagai bentuk untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Tetapi yang istimewa bahwa sebagai sebuah institusi Rasulullah oleh Allah diperintahkan untuk menghantarkan doa wasoli. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya doamu itu akan memberikan ketenangan. Inna sholataka sakanun alaihim. Ya, artinya dengan kita mengeluarkan atau menunaikan zakat, kemudian amilin atau yang ditugaskan itu memberikan doa, ini adalah sebuah timbal balik bahwa sekali lagi ketika kita melihat di surat Luqman tadi bahwa sholat dan zakat itu adalah bentuk atau manifestasi keyakinan kita kepada hari akhirat. Bagaimana ketika kita mengeluarkannya, kemudian petugas memberikan doa sebagai bentuk keyakinan bahwa senantiasa kaum muslimin itu ada harapan, ada sesuatu yang bisa dilakukan dengan apa yang sangat sederhana sekalipun. Dalam hal ini adalah zakat fitrah, gitu ya. Hikmah yang lain bahwa kita berbicara ketika sholat itu sesuatu yang berkenaan dengan kedisiplinan, hubungan langsung dengan Allah. Sementara zakat itu adalah sesuatu yang sifatnya kepedulian, sebagai bentuk atau wujud dari rahmatnya Allah bagi kita adalah dengan peduli kepada sesama, punya keinginan untuk memberikan yang terbaik, walaupun dengan hal yang sederhana sekalipun. Ini hal yang luar biasa. Maka itulah kenapa bahwa yang namanya zakat, dia adalah sesuatu yang menyempurnakan saum kita. Berkenaan dengan zakat fitrah, artinya bahwa ketika saum tidak akan sempurna saum seseorang, tidak akan menjadi bernilai genap saum seseorang ketika zakatnya tidak ditunaikan atau tidak dikeluarkan. Baik, ikhwah fillah, kalau berkenaan dengan zakat fitrah, berkaitan dengan wajibnya zakat, jelas itu bisa dilihat, disimak di berbagai surat, baik khususnya Al-Baqarah, kemudian di surat Maryam, Al-Hajj, bahkan sampai di surat Luqman. Ya, insya Allah tidak ada yang meragukan kita bahwa zakat adalah sesuatu yang tidak boleh tidak, kecuali harus kita tunaikan sebagai bentuk kesempurnaan dari saum kita. Nah, bagi yang mengeluarkan itu adalah sempurna saumnya, maka ada catatan siapa yang akan menyelenggarakan sehingga zakat ini bisa ditunaikan. Insya Allah di antara kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk mengoptimalkan karya kita di bulan Ramadan ini, tidak hanya mengeluarkan zakat tetapi menyelenggarakan bagaimana zakat itu terlaksana. Kaitan ini saya menghimbau untuk menunaikan atau mengoptimalkan dari amanah yang insya Allah sampai kepada beberapa di antara kita, khususnya dalam penyelenggaraan zakat fitrah ini di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah bagian dari keutamaan kita untuk lebih mengoptimalkan apa yang menjadi harapan kita di bulan Ramadan, ya, khususnya bagi yang nanti menjadi penyelenggara atau diamanahi sebagai amilin atau penyelenggara zakat. Ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan. Pertama, bahwa wajibnya zakat itu sudah menjadi hal yang tidak perlu diperbincangkan, sudah jelas dan harus diupayakan dengan sebaik-baik pengupayaan. Berkenaan dengan berapa zakat yang harus sampai atau harus dikeluarkan, ini yang harus menjadi bekal bagi para penyelenggara. Pertama, bahwa untuk kita di Indonesia, zakat fitrah itu dikiaskan dengan beras
Kenapa dengan beras? Karena kaitannya adalah makanan pokok atau bahan makanan pokok yang menjadi konsumsi masyarakat Indonesia secara umum. Kias ini dibenarkan atau sandarannya berdasarkan mazhab dari Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ya, jadi membolehkan bahwa dikiaskan kepada makanan pokok, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu mengeluarkan zakat berupa bahan makanan pokok, ya, sesuai dengan yang dikonsumsi umum sepanjang tahun itu. Jadi misalkan sepanjang tahun itu makanan pokok yang digunakan adalah kurma, maka kurma yang dikeluarkan. Tetapi di lain waktu Rasulullah mengeluarkan dalam bentuk kismis atau anggur yang dikeringkan, karena pada waktu itu memang yang umum sepanjang tahun itu yang digunakan menjadi bahan makanan pokok adalah kismis. Nah, Indonesia sepanjang tahun secara umum masyarakat kita menggunakan beras, maka yang menjadi zakat fitrah itu adalah dikeluarkan dalam bentuk beras. Adapun kemudian saat ini kita menggunakan uang. Ya, kias ini mengambil atau rujukannya didasarkan kepada mazhab Hanafi yang membolehkan. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang pokok itu bukan sekedar bahan makanan, tetapi hal yang dipandang pokok bagi masyarakat dalam kondisi atau pada waktu jatuhnya pengambilan atau harus dikeluarkannya zakat fitrah. Sehingga dalam kita di Indonesia itu dibolehkan atau ulama sepakat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk uang, selain juga beras atau hal yang diyakini dari muzakinya mengeluarkannya atau bahan pokoknya sesuai yang dia pahami seperti apa. Nah, kemudian berapa besarannya? Maka sudah ditetapkan di dalam ketetapan di kita di negara Indonesia yang disebut satu sok itu adalah jatuhnya 2,5 kg beras. Kalau diuangkan ya disesuaikan dengan beras yang dikonsumsi, berapa nilainya itu dikalikan 2,5. Ini harus dipahami supaya tidak menjadi sesuatu yang membingungkan bagi kita yang menyelenggarakan. Nah, hal yang lain yang harus diperhatikan tentu saja adalah berkenaan dengan waktu. Ya, secara umum kita sekarang Indonesia sudah mafhum bahwa pengambilan zakat fitrah tidak lagi terpaku atau terpola harus di malam Id, ya, atau malam 1 Syawal. Kenapa? Ini didasarkan kepada asarnya Ibnu Umar bahwa dibolehkan mengambil zakat fitrah beberapa hari sebelum hari Id, dan kemudian secara fikih dari mazhab Syafi'i dan Hanafi membolehkan bahkan zakat itu diambil sejak hari kedua Ramadan. Alasannya apa? Ini didasarkan kepada bahwa zakat itu jatuh atau wajib karena 2 hal. Pertama saum, kedua adalah hari Id. Maka apabila salah satunya sudah sampai, itu dibenarkan atau diperbolehkan untuk dilakukan. Itulah kenapa di Indonesia dan secara umum sekarang, apalagi dengan kondisi kita saat ini, dengan semakin banyaknya orang yang jatuh fakir, gitu ya, maka pengambilan zakat di awal ini lebih memungkinkan untuk pengkondisian atau lebih banyak manfaat yang bisa diutamakan dengan kondisi-kondisi kita saat ini, yang itu didasarkan tadi kepada mazhab Syafi'i dan Hanafi yang membolehkan hal tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi bekal dan ketenangan bagi kita, khususnya para petugas atau yang menyelenggarakan zakat di tahun ini. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.